Yang ketiganya kan nebis idem, bisa kadaluarsa, bisa sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kan enggak, masih pada hidup itu Roy Suryo sama Tifa itu. Kenapa kalian hentikan? Nah, kalau Anda minta berhenti di tengah jalan seperti ini, kacau kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel YouTube saya, Jemi Swilo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Saya berharap semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga segala bentuk kebaikan demi kebaikan selalu menyertai kita semua. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, untuk video kali ini kita masih akan menyoroti mengenai Roy Panci. Jadi teman-teman, Roy Panci CS beserta pengecaranya ini pengen sekali kasusnya ini diberhentikan. Namun dia tidak mau mengikuti mekanisme restoratif justice. Tidak mau minta maaf sama Pak Jokowi seperti halnya yang dilakukan oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan juga Rismond Sianipar. Tidak mau. Mereka ini ingin diberhentikan kasusnya tapi tidak mau minta maaf. Inilah kekonyolan dari Roy Panci beserta pengecaranya ini teman-teman. Mereka ini benar-benar nggak mengerti hukum ya. Mereka ingin diberhentikan begitu aja tapi tidak mau minta maaf sama Pak Jokowi. Bahkan sekarang ini mereka ini kan sibuk ya kesana kemari mondar-mandir agar kasus ini diberhentikan. Kemarin mendatangi DPR walaupun ditolak. Setelah itu datangin lagi Kejati. Kita nggak tahu nih hasilnya apakah Kejati ini menerima kedatangan mereka atau enggak ya. Tapi yang jelas mereka ini sibuk mondar-mandir ke sana kemari agar kasus mereka ini diberhentikan tanpa minta maaf. Begitu ya. Dan mendengar rencana dari Roy Panci CS beserta pengecaranya ini, tentu saja Egy Sujana nggak terima. Nggak terima dia karena orang bertiga ini kan melalui mekanisme restoratif justice. Mereka mendatangi rumah Pak Jokowi dan berdamai gitu kan. Dengan cara baik-baik. Tapi ya Roy Panci ini nggak mau seperti itu. Dia maunya langsung diberhentikan begitu aja. Tapi tidak minta maaf gitu. Nah mendengar hal seperti itu Egy Sujana nggak terima. Bahkan Egy Sujana sempat mengajari pengacara si Roy Panci ini, RH ini, mengenai ilmu hukum. Diajarinlah itu oleh Egy Sujana yang tentunya sudah banyak makan asam garam mengenai hukum ya, karena dia ini sarjana hukum gitu kan. Kalau pengacara dari Roy Panci ini kan ahli hukum tata negara, jadi beda gitu kan. Makanya diajarkan sama Bang Egy mengenai masalah hukum itu teman-teman. Nanti kita dengar ya. Dan kedua, Bang Egy ini juga menyoroti mengenai Roy Panci ini. Katanya Roy Panci ini kan jagoan. Kalau jagoan itu kenapa harus minta diberhentiin? Kan kamu yakin katanya 99,9% bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Maka dari itu buktikan di pengadilan. Jangan mau minta diberhentiin. Dan kalaupun minta diberhentiin kasusnya harus melalui mekanisme yang ada, restoratif justice, begitu. Ini kan enggak, ya kan? Dia mau diberhentiin tapi nggak mau mengikuti mekanisme yang ada gitu kan. Dan Egy Sujana sama Damai Hari Lubis dan juga Rismond kan begitu. Mau dia minta maaf, menurunkan egonya gitu kan. Tapi si Roy Panci CS ini nggak mau gitu kan. Dia pengennya ya itu tadi, mau berhenti begitu aja, diberhentiin begitu aja, nggak dilanjutkan gitu kan. Bahkan si Tifa lebih parah lagi. Si Tifa malah
ingin Presiden Prabowo agar turun tangan untuk memberhentikan kasus mereka ini. Kan ngaco ya. Mereka yang berbuat, terus presiden yang mau disuruh turun tangan. Aduh, ini otak di mana? Otak. Astagfirullahaladzim. Presiden yang dia suruh turun tangan. Padahal presiden nggak mau ikut campur mengenai hal yang receh itu, teman-teman. Kan dari dulu mereka ini yang menuduh. Kenapa Pak Presiden yang harus turun tangan? Aduh, itu si Tifa itu. Parah banget ya. Dan kita kembali lagi ke Bang Egy tadi. Jadi menurut Bang Egy, si Roy Suryo ini dan juga si Tifa ini sudah yakin 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya harus dilanjutkan ke pengadilan. Sekalian masyarakat juga ingin melihat nanti apakah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Jadi harus dibuktikan di pengadilan, begitu. Jadi jangan ngotot minta ditunjukkan sekarang, ya gitu kan? Jangan ngotot begitu, ditunjukkannya di pengadilan. Ini baru mengikuti mekanisme yang ada. Kamu sekarang katanya mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, ya itu nggak sesuai. Karena kan tergantung Pak Jokowi dong, dia mau nunjukin atau enggak. Saya juga dulu waktu di kediaman beliau, saya juga mendesak agar ijazah Bapak Jokowi ini ditunjukkan. Tapi beliau nggak mau. Understanding aja. Bang Egy nggak minta maaf, makanya saya juga nggak nunjukin ijazah saya ke Bang Egy gitu kan. Nah nanti saya akan menunjukkannya di pengadilan. Ini yang benar. Dan Bang Egy juga mengerti gitu kan soal itu. Karena Bang Egy ini kan mengerti hukum, nggak kayak si Roy Panci ini teman-teman. Pokoknya benar-benar habis tuh sama Bang Egy, ya, sama Bang Egy Sujana, RH sama Roy Panci ini dihabisin. Karena udah kesal kali ya, udah kesal karena mereka ini nggak ngikutin aturan yang ada gitu. Mau menang sendiri ya, egoistis. Padahal sudah jelas-jelas mereka ini yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka yang bikin masalah dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang mereka lah yang repot. Seru teman-teman. Jadi kita akan dengar nanti apa kata Bang Egy Sujana ya ke Roy Panci dan juga terhadap kuasa hukumnya yang bernama RH ini. Kalau dia yakin ya dengan tuduhannya, ya buktikan di pengadilan, jangan diberhentikan saat ini. Kalau diberhentikan saat ini sama aja kamu cemen Roy Panci. Nah untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Bang Egy Sujana sambil kita komentari. Nih. Dengan hormat ya kepada Refli Harun adik saya, dan terkait Roy Suryo juga Antifa, saya sampaikan secara ilmu hukum bahwa peristiwa yang menjadi tuntutan bagi mereka itu belum pada poin P21. Dengan kata lain, pihak kepolisian yang masih berhak selama belum dinyatakan atau P21 dari kejaksaan. Nah, dalam ruang lingkup itu ada pasal yang ngatur. Apa itu Bang? Namanya pasal 109 ayat 2 dari KUHP. Dan pasal ini masih berlaku. Tidak diganti karena ada yang baru. Ini memang undang-undang tahun 81, tapi ini masih berlaku sepenuhnya. Tolong dibacakan Bu Eli poin penting dari pasal 109 tentang SKP 2. Saat ini pasal 109 RH tolong dengerin masih berlaku sepenuhnya sebagai dasar hukum menghentikan penyidikan SP3. Alasan penghentian tetap 3 hal utama. Tidak cukup bukti, bukan tindak pidana,
demi hukum meninggal kadaluarsa atau nebis Ya. sengiden. Perubahan dalam konteks hukum acara baru, KUHP baru, Undang-Undang 1 Nomor 23, draft hukum yang baru alasan menghentikan perkara menjadi lebih beragam, tidak lagi hanya terbatas pada 3 alasan klasik tersebut. Alasan baru meliputi penyelesaian keadilan restoratif justice, alasan kepentingan umum, pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 KUHP baru meskipun adalah hukum material bukan prosedur, ada pasal yang memerintahkan menghentikan perkara secara otomatis, yaitu pasal 6 ayat 2. Nah, ini tidak terlepas dari restoratif justice, Bang. Gini, Ya, tidak terlepas dari pertanyaan restoratif seriusnya justice. untuk Refli dan kawan-kawan. Nah, kasih paham dia, Bang. Apa Roy Suryo mengajukan restorasi justice? Tidak. 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 Iya. Yang kedua, dia masih berisi keras tuduhannya benar 99,9% Iya, iya. palsu. Pertanyaan seriusnya, kalau sudah yakin 99,9% palsu, kenapa minta dihentikan? Iya, iya. Itu nggak masuk akal. Jangan dihentikan, Roy. Dengar tuh Saya Panci. sangat berkeinginan melihat fakta hukum ini terjadi. Karena persoalan saya dan Anda beda. Saya Beda, tentang ya. ijazah SMA, lu hanya S1. Yang SMA sudah selesai, sudah understanding, nggak ada masalah sudah. Iya. Itu yang dibenarkan hukum. Ini bukan produk solo. Itulah hukum yang diatur tadi di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya. Jadi sekali lagi, klausulnya satu yang paling utama, tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Kalau ini udah jelas buktinya, gitu. Tinggal dimasuk aja pengadilan untuk diproses. Iya. Yang kedua, tidak termasuk tindak pidana, tidak termasuk di hukum tindak pidana. Ini Bang Egi ya. Orang ini udah dibicarakan di polisi, udah digelar perkara, ya jelas pidana. Nah, Jadi, itu yang syarat itu Roy nggak Panci. terpenuhi untuk SKP 2 tadi, Iya. pasal 109 ayat 2 KUHP. Jadi sangat memalukan secara sarjana hukum, kok salah analisis gitu dan nggak mengerti item-item yang dibaca. Iya, mana ngerti dia, Sekalipun Bang. ada perkembangan baru dari KUHP yang baru, perkembangan tidak cuma 3 itu. Yang ketiganya kan nebis in idem, ya. Bisa kadaluarsa, bisa sudah meninggal dan lain sebagainya. Ini kan enggak, Masih hidup ya, Bang? masih pada hidup. Iya, iya. Roy Suryo sama Tifa itu. Iya. Jadi poin pentingnya adalah tidak ada rasa kebencian apapun, tapi saya hanya penegakan hukum bahwa pihak kejaksaan dengan segala hormat jangan menghentikan ini karena nggak sesuai dengan hukum. Iya, betul. Yang keduanya, masyarakat Lanjut, animonya harusnya. pada Lanjut. pengen tahu bener nggak nih ijazahnya Jokowi asli apa tidak nih. Iya, iya. Itu kan animo masyarakat. Kenapa kalian hentikan? Berarti kalian nggak punya bukti dong. Nah, Berarti kalian tidak punya alat bukti yang kuat dan saksi-saksi bahwa iya. itu palsu. Kalau Betul. ada, ya silakan terus ke pengadilan. Nah, ini yang Jangan benar. berhenti. Nah, kalau Anda minta berhenti di tengah jalan seperti ini, Kacau. kalian. Kalau memang nggak mau minta maaf, ikutin aja. Jangan Nah. kita mau minta RJ, mau minta dihentikan, sementara prosesnya RJ itu Iya. tidak mau dilakukan, tapi ngotot untuk Minta dapat dihentikan. hak RJ. RJ kan ada tahapan. Emang Jangan agak makanya, lain ya ketika orang-orang kita itu. mau ngomong atau statement, mikir gitu, jangan Iya. lisan gitu. Jadi artinya ngomong tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan. Ya udah, minta maaf aja. Kalau enggak ya udah hadapin. Iya, iya. Itu mungkin Jangan ya. cemen. Kalau saya menyarankan jangan minta maaf, Anda kan jagoan. Iya. Hadapi aja, ngapain minta maaf? Saya aja nggak minta maaf loh, ingat loh. Tapi saya nggak diproses, ya rezeki anak soleh. Iya, Bang. Saya nggak minta maaf. Tanya aja sama siapa, sama Kalau Jokowi abang kan beda kasus. Saya makanya Tapi bagi kemarin juga sempat viral Pak di salah satu stasiun bahwa ada statement dari pihaknya kuasa hukumnya Roy Suryo gara-gara ijazah saja semua akhirnya pada ributnya harusnya Pak Jokowi itu tunjukkan saja ke Nah, publik. ini jawabannya. Itu gimana Pak? Kita dengar. itu kan himbauan moral. Bisa
Tetapi hak hukum ada pada Jokowi. Kalau gua mau tunjukin lu kenapa lu? Iya. Saya juga udah pernah ngomong di rumahnya, saya ngomong. Saya pengen tahu Pak ijazah aslinya mana. Itu understanding aja kita. Situ nggak minta maaf, saya nggak mau tunjukkan. Nanti di pengadilan saya tunjukkan. Nah, Dia ngomong gitu gimana gitu? ini yang benar kayak gini. Oh, ngomong apa gitu? Jadi janganlah kita sok tahu, nggak ngerti hukum, sok bicara moral. RH dengar tuh. Tunjukin aja ini orang ini nggak mau. Kayak bawa kebenaran gitu. Dia maunya nanti di pengadilan, jelas kok pertanggungjawabannya. Ya sudah. Oke, menarik kata pengadilan. Memang kuasa hukumnya itu pokok sendiri. Kalau proses di pengadilan itu orang tertentu doang yang melihat ijazah itu hakim, DPU, pelapor, terdakwa, ya kan? Tapi masyarakat tidak bisa melihat asli atau palsu. Oh tidak, itu keliru lagi. Kan Keliru masyarakat lagi, bisa iya. jadi pengunjung. Yang kedua ada pers. Ada pers. Nggak dilihatkan ke Dilihatkan dong di pengadilan itu. Iya. Kalau dilihatkan pengadilan kan pers ada. Udah nggak bisa. Tidak tertutup untuk Dan yang hadir di situ juga bisa menyaksikan. Misalnya dijelaskan tanggal sekian pengadilan untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi. Oh, pada datang semua itu. Oh, liputan pers juga akan meliput luar biasa. Yang jauh-jauh dari luar Jawa ini pasti juga lihat lewat pers. tapi untuk menganalisa, untuk pendapat, argumentasi itu hanya orang tertentu. Oh enggak, karena keliru. Kelirunya apa? Itu semua ditampilkan nanti dengan alat bukti dari laboratorium. ada legal Forensik, standingnya. ada legal standing dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan tunjukkan nih gini aja tuh. Nggak, orang nggak boleh periksa. Enggak, udah harus diperiksa dulu. Udah selesai dari Udah proses. selesai pemeriksaan. Ini ya mekanismenya ya. Dengan segala hormat pada siapapun, saya juga masih berkeinginan kok pengen lihat ijazah aslinya. Karena sepanjang saya mempersoalkan ini, yang SMA ya, nggak pernah lihat. Itu aja. Oke, tapi SP3-nya seorang Risma Kalau Roy berani bilang 99,9%, berarti dia jago dong. Iya. Harus Roy, ngapain lu? Iya. Minta SP3 lu. Kemana-mana lagi. Dan salah jalan lagi. Dulu Salah salah jalan jalan. ke Irwasum. Sekarang salah jalan lagi ke jaksa belum. Nah, ke polisi dulu. Tuh. Mau RJ apa enggak? Saran saya jangan, ngapain mau Iya. RJ? Kok kan jagoan. Lu kan jagoan gitu ya. Kena banget ini Bang Egi. Pasti mereka pada panas nih mendengar pernyataan Bang Egi ini. Dan bukan tidak mungkin mereka juga akan melakukan konferensi pers untuk membalas pernyataan Bang Egi ini. Karena ini telak banget ini. Dan teman-teman, untuk video berikutnya ini kita dengar lagi, ini ada seorang pengacara juga yang mengatakan bahwa si Roy Panci CS ini sebenarnya sudah pincang ya, karena sudah ingin memberhentikan kasusnya ini secara sepihak gitu ya. Jadi kita pengen dengar banget ya dari pengacara ini. Ini juga nggak kalah keren teman-teman. Ini juga menguliti Roy Panci CS dan juga pengacaranya ini. Kita dengar nih. Jadi gini Bang, Polda itu kan sudah melimpahkan berkasnya itu ke Kejaksaan, tapi belum ada penetapan dari P21 dari Kejaksaan. Artinya kan ini masih di penyidikan dari kepolisian juga kan gitu. Nah, terutama dari Roy Suryo sendiri ini masih mendatangi Kejati untuk meminta kasus ini dihentikan. Demi hukum. Gimana, Bang? Langkah Roy Suryo untuk minta menghentikan kasus ini di Kejati, ya, artinya sudah menandakan bahwa satu kaki sudah patah, ya, menandakan satu kaki sudah patah, berarti sudah tidak bisa berjalan lagi, pijak, ya. Nah, kalau dua-duanya patah, berarti dia sudah selesai. Jadi pakainya dari sini kita lihat bahwa kan menandakan bahwa jejaknya Rizwan akan diikuti, tapi betul sudah dikatakan terlambat karena proses ini sudah masuk di tahap mau P21, mungkin lagi bola balik nih, P21. Nah, kenapa prosedur begitu? Seharusnya dia maju terus saja kalau dia yakin itu biasanya itu palsu, dengan tampil persidangan. Kan saya katakan, lakukan aja, nggak perlu dia cabut-cabut, nggak perlu dia ketakutan dengan status dia tersangka. Nah, berarti kalau dia takut dengan status tersangka, ada sesuatu hal yang kita anggap selama ini dia melakukan pembohongan publik. Iya dong? Benar dong? Kan fair dong kalau saya bilang dia mengadakan dugaan pembohongan publik ya. Kenapa? Dugaan ini kan harus kita cermati
Kenapa kok dia melakukan ini berani di awal-awal rapi-rapi, tapi di satu sisi tiba-tiba mau mundur, kaki udah patah satu, udah mulai mencoba untuk supaya dia dilepas satu tetangganya. Nah sekarang ini, kita mesti takut kalau itu benar, ya kalau dia yakin itu benar ya, kalau dia yakin itu benar, maju terus saja, sampai proses pengadaan sampai memberikan satu pengarahan atau pencerminan hukum ini bahwa Indonesia ini suatu masalah itu apa yang mereka duga, apa yang mereka lakukan, apa mereka laporkan itu terbukti gitu, sudah begitu. Itu aja satu kan. Kalau dia mundur berarti kan ini laporan dia itu untuk apa dia laporan? Iya betul ya. Kalau dia merasa ketakutan, ya harusnya dia melihat itu dari sisi. Kenapa dia bisa takut ketakutan dengan ini, dapat dengan laporan dia takut? Kenapa dia takut? Kalau dia merasa benar, dia merasa takut. Itu satu dia. Kalau dia merasa benar, dia takut. Tapi kalau dia bisa berserangan, tapi kalau dia merasa takut, pasti ada sesuatu. Bukan saya nih, pasti ya saya pikir ini akan sangat kembali ke persidangan. Dia harus jelaskan kenapa dia melakukan hal tersebut, kenapa dia melakukan minta di penghentian kasus ini. Nanti kan ada